Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 mendatang tumbuh di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Dan target capaian tersebut akan diiringi dengan penerapan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent, serta berkelanjutan. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent, dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007, menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 pada sidang paripurna DPR RI. Pemerintah pun berani memasang target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 dan hingga 8% di tahun 2029. Namun demikian, Presiden Prabowo menegaskan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut harus dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan rentang nilai tukar rupiah yang dipatok untuk tahun depan pada level 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan inflasi di rentang 1,5% hingga 3,5%. Sementara itu suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan 6,5% hingga 7,3%, lifting minyak 602.000 hingga 615.000 barel per hari ke 934.000 hingga 977.000 barel setara gas per hari, dan harga minyak 70 hingga 95 dolar Amerika per barel. Nantinya asumsi dalam Kem PPKF ini akan menjadi cetak biru rancangan APBN tahun 2027. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengejar target pertumbuhan ekonomi 6,5% di tahun 2027, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian juga sudah bergabung Pak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Ajib, apa kabar Pak? Sangat baik, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Wija, apa kabar Pak Wija? Sehat, makasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review dari Pak Wija terlebih dahulu dari kacamata ekonom. Bagaimana dengan rentang 5,8%, 6,5% begitu target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2027 mendatang. Cukup realistiskah atau bagaimana ini Pak Wija? Ya, saya melihat ini target yang sangat optimistik ya. Karena kita melihat situasi tahun ini kan sebenarnya sangat menantang. Dan permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah permasalahan struktural, domestiknya struktural, kemudian dinamika global itu masih akan berkepanjangan. Jadi ini adalah target yang sangat optimistik, dan kalau saya sih sebenarnya mengharapkan target itu fokus kepada kualitas pertumbuhan. Jangan hanya kepada angka nominal pertumbuhan. Jadi pertumbuhan yang berkualitas dalam situasi penuh dinamika ini justru penting. Pertumbuhan berkualitas seperti apa yang diharapkan? Pertumbuhan berkualitas di mana industri manufacture itu menjadi motor. Jangan hanya natural resources. Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas. Jangan hanya pekerjaan-pekerjaan informal. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh UMKM yang bangkit. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya justru perlu menjadi fokus pemerintah saat ini. Karena kan saya yakin Pak Prabowo kan targetnya akan tumbuh tinggi 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi ada baiknya tahun ini dan tahun depan dijadikan basis supaya di masa mendatang ekonomi kita lebih solid, lebih bisa bertumbuh dengan pertumbuhan yang tinggi sekaligus berkualitas.
Baik, itu dia ya. Tahun 2026 ini diharapkan bisa menjadi fondasi pemerintah kalau memang ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 mendatang 5,8 sampai dengan 6,5%. Nah, dari sisi pelaku usaha ini, Pak Ajib, bagaimana Anda melihat begitu dengan target pemerintah kalau memang tadi Pak Wija menyampaikan ini adalah target yang cukup optimistis. Dari kacamata pelaku usaha bagaimana? Oke, Mas Pras, kita lihat data dulu, Mas Pras. Karena gini, tahun 2025 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita secara agregat mencapai 5,11%. Oke, Di tahun 2026 ini sebenarnya Apindo dan rekan-rekan dunia usaha memproyeksikan secara konservatif pertumbuhan ekonomi kita itu kisaran 5,0 sampai 5,4% sebenarnya. Tapi kemudian kita lihat bahwa di kuartal 1 kemarin data BPS menunjukkan dengan segala diskusi yang ada itu mencapai 5,61% yang ternyata memang secara signifikan ditopang oleh belanja pemerintah atau melalui government spending. Yang sebenarnya government spending itu pun juga punya catatan, yaitu cenderung, kita bilang cenderung ya, walaupun secara kuantitatif kita harus hitung kembali bahwa ini cenderung fiscal overheating. Fiscal overheating itu ditunjukkan oleh dua data yang ada di kita sebenarnya, Mas Pras. Pertama adalah oke. bagaimana adanya pinjaman yang front loading, pinjaman yang lebih awal ditarik di depan, dan yang kedua itu ruang fiskal kita yang semakin menyempit dengan informasi terakhir yaitu bahwa rekan-rekan pengusaha juga restitusinya banyak yang ditahan, dipersulit ataupun diminta untuk kompensasi. Artinya kemudian itu menunjukkan bahwa adanya ruang fiskal kita yang mengalami tekanan luar biasa. Itu yang kemudian kita sampaikan di awal, bahwa pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal 1 kemarin pun itu ditopang oleh fiskal yang cenderung overheating. Tapi kemudian kalau kita lihat bagaimana kemudian yang proyeksi di tahun 2027 nanti yang diproyeksikan oleh Presiden itu mencapai 5,8 sampai 6,5%. Itu tentunya if conditionnya itu banyak. Beberapa catatan if conditionnya, contoh misalnya bagaimana kuartal 2 dan ketiga ini turunnya jangan terlalu jauh. Karena secara cyclical, Mas Pras, bahwa kuartal 2, kuartal 3 masih turun kok. Karena kuartal 1 kemarin kebetulan juga ditopang oleh THR misalnya, oleh Lebaran, itu kan lebih dari 100 triliun tambahan uang berputar. Yang itu tidak mungkin terjadi kembali di kuartal kedua ini. Dan bahkan kuartal kedua ini, Mas Pras, kalau kita ingat betul di bulan April kemarin, itu dimulai dengan adanya indeks keyakinan industri yang juga turun, kemudian Oke. PMI manufaktur yang mengalami kontraksi dan lain-lain. Indikator-indikator makronya menunjukkan bahwa kuartal kedua kita akan turun. Harapan kita adalah turunnya tidak terlalu flop, turunnya tidak terlalu dalam. Maka misalnya kebijakan harus didorong oleh apa? Sektor perbankan harus mendorong lending kreditnya itu double digit. Dan Oke. itu pun harus sesuai dengan catatan dari Pak Wija tadi. Bagaimana mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Karena kalau kita lihat berbicara masalah kualitas pertumbuhan ekonomi harus didorong oleh sektor manufaktur yang job creation dan kemudian mendorong sektor-sektor yang mendorong banyak stakeholder. Karena justru data sebaliknya ditunjukkan dan tertunjukkan dibandingkan dengan pendapat dari Pak Wija tadi. Misalnya dua klaster ekonomi yang mendapatkan lending kredit paling rendah itu adalah sektor manufaktur dan justru sektor pertanian misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kurang berkualitas sebenarnya, Mas Pras. Jadi artinya Oke. bagaimana possibility untuk pertumbuhan ekonomi 2027 adalah bagaimana Q2 dan Q3 itu tidak drop terlalu dalam. Begitu, Mas Pras. Baik, ini menarik Pak Wija. Kalau kita cermati tadi Presiden juga akan menerapkan kan kebijakan strategi ekonominya juga yang lebih tepat, kemudian fiskal yang prudent. Tapi Anda katakan juga masih ada permasalahan yang cukup fundamental. Kemudian juga Pak Ajib menyatakan bahwa ini ada beberapa item yang perlu kita cermati, ada IKI yang turun, penerapan front loading kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan juga bagaimana ruang fiskal yang makin sempit. Apakah ini masih bisa kita ramu lebih jauh? Nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu sebentar Pak Wija dan juga Pak Ajib ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama bagaimana sih dari sisi ekonomi makro, ini dia asumsi dasar makroekonomi kita yang sudah disampaikan Pak Presiden Prabowo Subianto begitu di hadapan anggota DPR pada beberapa waktu lalu begitu asumsinya di tahun 2027 di mana pertumbuhan ekonomi tadi dipatok 5,8 sampai dengan 6,5%, sementara inflasi 1,5 sampai dengan 3,5% plus minus 1%, suku bunganya 6,5 sampai dengan 7,3%, kemudian nilai tukar rupiah 16.800 sampai dengan 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk asumsi dasar ekonomi makro begitu di tahun 2027 mendatang. Dan selanjutnya kita akan cermati data
Bagaimana dengan sasaran pembangunan di tahun 2027 mendatang dengan beberapa indikator, ada tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, ada Gini rasio, indeks modal manusia, kemudian kesejahteraan petani dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal. Ini dia perbandingannya tahun ini dan tahun 2027 mendatang. Dari sisi tingkat kemiskinan diharapkan turun dari 6,5 ke 6% dengan batas atasnya 7,5 turun sampai dengan 6,5%. Pengangguran terbuka juga terus ditekan menjadi 4,87% dari sebelumnya 4,96% di tahun ini. Sementara Gini rasio 0,38 turun menjadi 0,367. Sementara dari indeks modal manusianya juga dari 0,57 menjadi 0,575 poin. Indeks kesejahteraan petani juga diharapkan naik, sementara proporsi penciptaan lapangan kerja dari 3,5% menjadi 40,81%. Itu dia beberapa sasaran pembangunan dengan asumsi dasar makro yang nanti akan ditetapkan kalau memang ini mendapat persetujuan begitu untuk RAPBN di tahun 2027 mendatang. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wija dan juga Bapak Ajib Hamdani. Baik, Pak Wija, dengan beberapa informasi ataupun data yang tadi sudah kita sampaikan dan sudah disampaikan juga sebenarnya oleh Pak Presiden begitu, Anda melihat bagaimana dengan tantangan fundamental ekonomi bahwa Anda berharap tahun 2026 ini menjadi pondasi kuat kalau memang kita ingin mengejar target pertumbuhan bisa mencapai 6,5% di tahun depan begitu Pak Wija. Ya, saya melihat asumsi makro untuk tahun 2027 itu termasuk sangat optimistik. Apakah itu nilai tukar rupiah, kemudian inflasi, kemudian harga minyak dunia. Jadi ketika asumsinya sangat optimistik, ya muncul angka 5,8 hingga 6,5% itu sangat wajar. Oke. Tapi kalau kita lihat asumsi-asumsi ini kan sulit untuk terwujud. Nilai tukar rupiah misalnya. Sekarang sudah di level 17.500 dan tendensinya rupiah ini akan selalu tertekan. Karena permasalahannya bukan hanya BI rate, bukan hanya SRBI rate, tetapi juga isu-isu yang sifatnya fiskal, isu iklim usaha, dan lain sebagainya. Dan sifatnya sangat struktural. Saya melihat ke depan ini tantangan utama kita adalah stabilitas rupiah. Kenapa? Karena kita ini makin tergantung kepada ekspor komoditas. Jadi sekarang sudah 65% itu komoditi dan komoditi related yang harganya naik turun. Oke. Apalagi dalam situasi global yang sangat dinamis. Ini akan naik turun tergantung situasi dunia. Dan kalau kita lihat dari sisi import kita, apakah itu barang dan jasa, itu konsisten naik. Karena sifatnya adalah consumer good yang semakin lama semakin banyak kita konsumsi. Problemnya, karena sektor manufaktur kita melemah, maka kita tidak punya produk dalam negeri yang bisa compete dengan produk impor. Jadi dari sisi ekspor kita fluktuatif, dari sisi impor kita cenderung akan meningkat. Ini satu tantangan yang sifatnya struktural. Baru satu terkait dengan kurs. Kemudian terkait dengan inflasi. Imported inflation, cost push inflation itu akan berlanjut di tahun depan. Jadi kalau melihat asumsi makronya memang sangat optimis. Dan kalau Mas Pras tadi tanya, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ya ada list banyak sekali yang perlu pemerintah lakukan, tetapi yang paling mudah yang pertama adalah bikin pengusaha nyaman berbisnis, bikin investor nyaman invest. Karena ini akan menciptakan lapangan kerja, ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan jujur saja ini adalah PR terbesar kita sekarang ini. Ada begitu banyak regulasi yang muncul, baru dalam level diskursus, belum difinalkan, sudah muncul alternatif regulasi baru yang lebih bombastis. Nah, tren seperti ini menurut saya harus kita kurangi. Apa yang terjadi baru saja, Kadin Cina melancarkan protes, ini kan sesuatu yang sangat langka. Kalau dari Barat kita sudah sering dengar, tapi kalau dari Cina ini artinya memang kita mempunyai isu yang harus segera kita tuntaskan. Ini pandangan saya, Mas Pras. Baik, ini menarik kalau kita garis bawahi membuat nyaman dari sisi investor kemudian pelaku usaha di Indonesia. Nah dari sisi Apindo, ini posisi nyaman ini di bagian yang mana yang ideal dengan kondisi saat ini begitu? Seperti Anda sampaikan juga, memang kan ada keterbatasan fiskal, meskipun bauran kebijakan moneter dan fiskal ini masih menjadi andalan, kemudian bagaimana prudent juga terus dilakukan oleh pemerintah, tapi masihkah ada ruang nyaman atau sebenarnya saat ini sudah nyaman atau bagaimana sebenarnya Pak Ajib? Oke Mas Pras, saya sambil menyambung dulu dengan statement dari Pak Wija tadi. Begini, Pak Wija menyampaikan bahwa bagaimana penguatan tentang dan mengkritisi tentang
indikator makronya, karena indikator makro itu yang akan menjadi output terakhir berapa pertumbuhan ekonomi yang ada. Oke. Sekarang kalau kita lihat sebenarnya Mas Pras, bahwa ease to doing business kita juga masih belum bagus. Bahkan dengan standar dolar yang dibuat seperti itu juga potensi achieve-nya tidak mudah. Karena potensi uang dolar masuk itu cuma dari dua sumber. Satu dari investasi, dua dari ekspor. Utamanya itu aja. Itu akan membuat penguatan nilai rupiah. Tinggal bagaimana kemudian nilai rupiah 16.800 sampai 17.500 itu potensi di kisaran itu atau enggak. Tentunya enggak mudah. Termasuk indikator-indikator yang lain yang saya pikir berangkat dari data BPS yang juga tidak sejalan dengan data dari kementerian-kementerian lain. Contoh, misalnya di situ ditulis tingkat kemiskinan hanya mencapai 6,5 sampai 7,5% misalnya. Itu tahun 2026 loh, belum 2027 target lebih rendah. Tapi sebenarnya asumsi yang dipakai oleh BPS itu juga sangat rendah karena tingkat kemiskinan di Indonesia itu hanya ditulis sekitar pengeluaran per kapita 1,2 dolar per kapita per hari per orang ya. Di atas itu udah dianggap tidak miskin gitu. Dan itu kan nggak relevan dengan data dari misalnya dari BPJS misalnya. Karena kemiskinan di sini jumlahnya 20 juta orang kalau ukuran dari BPS tersebut. Tapi BPJS Kesehatan itu sebagai contoh, mereka mengeluarkan namanya penerima bantuan iuran atau PBI BPJS, besarnya jumlah penerimanya itu bukan 25 juta Mas Pras, tapi 96 juta orang. Artinya begini, bagaimana mungkin pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang pas dan presisi berangkat dari data yang berbeda-beda. Ini yang menjadi PR kita dari dunia usaha. Artinya konsistensi pemerintah itu kan harus exercise lebih dalam, kira-kira begitu Mas Pras. Tapi kemudian kalau ditanya, bagaimana possibility untuk mencapai 5,8 sampai 6,5%? Itu bisa achieve ketika asumsi-asumsi ekonomi makro tadi juga tercapai. Tapi kan itu menjadi PR tersendiri. Kalau dunia usaha begini Mas Pras, yang dibutuhkan dunia usaha ini kan berbicara masalah certainty, berbicara masalah kepastian, berbicara masalah stabilitas. Baru kita berbicara kedua masalah return gitu. Karena kalau kita lihat berapa nilai dolar, karena yang penting nilai dolar itu terukur, jangan sampai nilai dolar diproyeksikan 17.000, besok jadi 18.000. Buat dunia usaha ini kan ada hedging seperti itu kan menjadi cost tersendiri. Ada ketidakpastian itu kan menjadi problem tersendiri Mas Pras. Jadi poinnya adalah bagaimana dunia usaha itu lebih ingin yang namanya stability sebenarnya. Kalau ditanya bagaimana is to doing business-nya, ya nyatanya ekor kita masih tinggi. Berarti kan itu menjadi sebuah indikator makro bahwa sebenarnya efisiensi dan efektiviti dalam konteks dunia bisnis belum maksimal. Bagaimana mungkin kita angkanya masih di angka 6, harusnya idealnya di angka 4 atau maksimal 5 nilai ekor kita. Itu baru menjadi standar bahwa is to doing business kita bisa menjadi lebih bagus. Kira-kira demikian Mas Pras. Nah kalau yang tadi mengenai nyamannya seperti apa nih kalau di dunia usaha? Kemudian dunia investasi begitu karena kan kita cermati gini deh Mas Pras, kita cermati statement dari Pak Prabowo, harus ada kebijakan fiskal yang prudent. Kami sepakat dengan itu. Dari awal kita sudah menyampaikan bahwa pemerintah itu harus yang namanya itu spending better. Pemerintah harus hati-hati dalam menyesuaikan refocusing dana, kemudian adanya pemotongan TKD ke daerah, kemudian ada belanja pemerintah kan harus spending better, jangan better spending, jangan yang penting belanja itu Mas Pras. Terus bagaimana yang buat dunia usaha nyaman? Sekarang gini, dunia usaha ini katakan punya saldo restitusi katakan 3 triliun tahun ini gitu. Restitusi itu kan pajak berganda secara teori ya, pajak berganda yang dibayar oleh dunia usaha dan itu menjadi capital expenditure maupun operational expenditure yang dibutuhkan dunia usaha untuk mengembangkan usaha selanjutnya ke depan. Tapi kemudian kita lihat kebijakan dari Kementerian Keuangan misalnya, dana restitusi kita itu kalau nggak diminta di pending atau diperlama atau minta dikompensasi misalnya, yang itu tentunya mengganggu cash flow perusahaan. Di satu sisi, itu Apindo juga melakukan survei bahwa sekitar 64% pengusaha itu sedang tidak akan ekspansi untuk 5 tahun ini. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang menahan restitusi uang pengusaha ini kan menjadi presiden yang kurang positif. Sehingga kalau ditanya bagaimana kenyamanan, ya kenyamanan itu ya pemerintah itu harus mendorong yang iklim usaha yang business friendly gitu loh. Ini berbicara masalah baru kebijakan fiskal, belum berbicara kebijakan moneter, belum berbicara masalah bagaimana pemerintah itu mendorong kemudahan. Contoh gini, kemarin Pak Prabowo menyampaikan kalau di luar negeri itu bisa cuma 2 minggu, kenapa di Indonesia bisa 2 bulan atau 12 bulan misalnya gitu loh. Nah ini kan menjadi poin tersendiri yang sekali lagi bahwa is to doing business di Indonesia itu masih banyak sekali PR. Tapi sekali lagi bagaimana komitmen dari pemerintah dan diterjemahkan oleh kabinet di bawahnya secara teknis
agar ease of doing business kita menjadi lebih baik, ekor kita bisa menjadi lebih rendah. Demikian Mas Pras. Baik, itu dia dari sisi pelaku usaha. Sementara kita tahu penopang ekonomi kita kan masih juga dari sisi konsumsi rumah tangga. Ini bagaimana untuk bisa menjaga daya belinya dengan tantangan tadi. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Wija dan juga Pak Ajib. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah pengamat dan juga analis kebijakan dari Apindo, kemudian Pak Wijayanto Samiri adalah ekonom Universitas Paramadina. Nah, ini dia menarik. Pak Wija, nah kalau kita bicara mengenai konsumsi rumah tangga yang memang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang bisa kita cermati dengan tantangan tadi ekonomi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa harus dirasakan semuanya, kualitasnya, manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi yang semakin baik ke depannya begitu Pak Wija. Iya, saya melihat konsumsi rumah tangga ini sangat rentan tergerus oleh inflasi, baik ini tahun ini maupun tahun depan. Dan inflasi yang kita hadapi ini bukan inflasi yang main-main, tapi cost push inflation. Jadi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Oke. Kalau inflasi yang umum, ketika inflasi tinggi, harga barang naik, kemudian demand turun, itu inflasi akan otomatis terbawa turun ke bawah. Yang namanya cost push inflation ini tidak seperti itu, jadi tetap tinggi. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan daya beli, satu hal yang pemerintah harus laksanakan menurut saya adalah subsidi BBM, subsidi minyak, kemudian subsidi LPG dan lain sebagainya itu harus dipertahankan. Tetapi karena fiskal kita sedang terbatas, maka harus ada reformasi subsidi, di mana dari subsidi barang ke subsidi orang. Dan begitu banyak subsidi yang ada di Indonesia perlu dikonsolidasikan dalam satu payung. Jadi subsidi orang kemudian ditransfer dalam bentuk poin ataupun dalam bentuk cash yang hanya bisa digunakan untuk membeli produk-produk yang menjadi target subsidi. Karena kalau tetap seperti sekarang subsidi barang, yang terjadi itu orang melakukan price arbitration. Mencoba membeli barang subsidi kemudian dijual, dikemas ulang menjadi barang bukan subsidi. Atau yang sebenarnya tidak berhak, dia mencoba memanfaatkan subsidi. Jadi ketidak tepat sasarannya itu tinggi sekali Mas Pras, menurut saya bisa 30%. Nah ini sayang sekali. Kemudian yang kedua tentu saja terkait dengan nilai tukar rupiah. Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan nilai tukar rupiah ini relatif stabil, relatif predictable. Karena ini salah satu sumber utama inflasi. Yang tidak kalah penting yang ketiga adalah kredit kepada UMKM dan kepada bisnis. Oke. Kenapa? Karena pada saat inflasi tinggi, BI rate kemarin dinaikkan, itu bunga kredit pasti akan meningkat. Dan UMKM yang jumlahnya 60 juta klaim pemerintah, yang mempekerjakan 120 juta orang, ini kalau mereka kesulitan ya dampaknya ke daya beli rumah tangga, daya beli masyarakat. Jadi KUR menurut saya perlu digelontorkan terus, tetapi tentunya dengan pengawasan yang lebih bagus. Itu 3 hal yang menurut saya semoga bisa dilaksanakan pemerintah dengan baik. Nah kalau sektor yang bisa menjadi lokomotif terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita, apa yang perlu kita genjot lagi nih Pak Wija? Ya, saya melihat kalau kita berbicara masyarakat kebanyakan, ini sektor-sektor yang menghidupi masyarakat kebanyakan. Sektor UMKM, sektor makanan, kemudian sektor pariwisata. Hal-hal seperti itu yang selama ini cenderung dilupakan harus mendapatkan fokus. Selama ini fokusnya kan masih ke sumber daya alam, hilirisasi dan sebagainya. Itu mahal dan tidak menciptakan lapangan kerja. Saya mengusulkan kalau berbicara daya beli masyarakat, sektor-sektor yang menciptakan pekerjaan itu perlu menjadi prioritas. Salah satu pintu masuknya adalah memperbaiki ekosistem ekonomi digital. Apakah itu transportasi online atau e-commerce, itu harus lagi. Cara adalah dengan mengeluarkan regulasi yang predictable. Karena ketika hub itu mengalami permasalahan ketidakpastian, yang terdampak adalah masyarakat yang memanfaatkan hub yang sangat penting itu. Oke. Nah dari sisi Apindo, lantas bagaimana kontribusi mungkin peran pelaku usaha kalau memang tadi kita bergandengan tangan nih untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kita kan target 6% tahun ini bisa tercapai, 6,5% di tahun 2027 juga bisa tercapai. Berarti kan perlu ada kolaborasi, sinergi yang kuat nih antara dunia usaha dan pemerintah sendiri Pak Ajib.
Ya, kita lihat sebenarnya komitmen dari Pak Menkyu sejak awal dilantik pada akhir tahun 2025 kemarin adalah komitmennya agar pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai 6% itu secara konsep sudah betul. Yaitu harus lebih mengagregasi sektor private untuk juga menjadi lokomotif penggerak perekonomian. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian aplikasi teknisnya? Karena sekali lagi banyak juga konsep dari Menteri Keuangan itu yang mengalami bottlenecking di lapangan. Misalnya berbicara masalah teknis Cortex lah, kemudian berbicara masalah potensi penerimaan pajak, kemudian ada naik turun kebijakan yang juga membuat uncertainty gitu. Iya, Nah, iya. itu beberapa poin yang ada. Kemudian kalau kita lihat tentang daya beli begini, Mas Pras. Dengan adanya kenaikan 50 basis poin dari moneter kemarin dari otoritas moneter dari BI, itu maka yang repotnya adalah bunga yang floating. Jadi misalnya nih ini kita berbicara supply side dari private sector maupun demand side, berarti dari kemampuan beli masyarakat. Coba misalnya dari demand side-nya deh, orang yang kemarin misalnya KPR atau KPM, tapi yang bunganya floating, udah otomatis ini pada naik nih dekat-dekat ini. Iya. Ketika bunganya floating, kemudian naik cicilan mereka, otomatis kan itu secara substantif mengurangi daya beli dia gitu. Iya, betul. Misalnya tadinya cicilannya cuma 2,5 menjadi 2,8 misalnya. 300.000 untuk cicilan itu kan mengurangi yang harusnya itu bisa buat beli minuman, buat beli kopi dan lain-lain. Itu contoh konkret Iya, kecil tentang iya. bagaimana itu secara substantif akan mengurangi daya beli masyarakat. Ini kemudian berbicara masalah supply side, berbicara masalah private sector, berbicara masalah pelaku usaha. Pelaku usaha ini kan juga melihat uncertainty-nya juga cukup tinggi misalnya, walaupun jangka panjangnya cukup baik. Tapi Oke. kan harapannya adalah pemerintahan sekarang ini kan punya endurance, punya daya tahan dan punya stamina yang baik agar goals yang ingin dicapai, orientasi jangka panjang dicapai itu bisa tercapai. Misalnya dengan adanya Danantara Sumber Daya Alam Indonesia misalnya, itu game changer kita. Apakah kita pertumbuhan ekonomi lebih eskalatif atau justru menciptakan uncertainty yang lain gitu. Nah, sekali Itu lagi dia, game iya. ini kan ada di tangan pemerintah. Dunia usaha hanya bisa mengikuti follow the regulation gitu. Bahkan kemarin ketika Pak Menteri Keuangan menyebutkan, oh ini ada potensi uang 200 triliun yang masuk yang baru gitu. Ya, harapan kita itu bukan dari pajak gitu. Harapan kita itu dari penerimaan negara lain non pajak sehingga dunia usaha bisa lebih aman dan nyaman dalam melakukan usahanya. Demikian Mas Pras. Itu dia ya, beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi pada saat implementasinya di lapangan ya, beragam kebijakan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Karena memang lagi-lagi actionnya di lapangan, kemudian bagaimana sinergitas antara informasi yang beredar, kemudian bagaimana persyaratan-persyaratan ataupun skema-skema yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk tadi program satu pintu untuk melakukan eksportasi ya dari komoditas sumber daya alam ini. Ya, kita akan tunggulah seperti apa begitu nanti actionnya di lapangan begitu, sehingga tidak ada atau mungkin tidak muncul tadi dinamika baru justru dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu. Baik, Pak Wija, kemudian Pak Ajib, terima kasih banyak Pak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Semoga apa yang diinginkan ditargetkan oleh pemerintah begitu bisa terwujud lah, paling tidak fondasinya harus kita tanamkan dengan cukup kuat di tahun 2026 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wija, Pak Ajib, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Wijaya. Ya pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 17 Mei 2026 telah mencapai 105,8 triliun rupiah. Dan jumlah tersebut setara 35,8% dari target penyaluran KUR tahun ini sebesar 295 triliun rupiah. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat hingga 17 Mei 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai 105,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 35,8% dari target penyaluran KUR tahun 2026 ini, yakni sebesar 295 triliun rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, jumlah debitur penerima KUR tercatat mencapai 1.695.528 debitur. Jumlah tersebut terdiri dari debitur graduasi sebanyak 511.208 debitur dan 1.147.082 debitur baru. Dalam rapat kerjasama dengan Komisi 7 DPR RI, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, jumlah KUR yang tersalurkan sebesar 105,8 triliun rupiah, tercatat penyaluran ke sektor produksi sebesar 67,2 triliun rupiah, atau sekitar 63,57% dari target penyaluran KUR sektor produksi 2026.
B. Kinerja semester 1 tahun anggaran 2026 antara lain: 1. Perluasan akses pembiayaan UMKM dengan realisasi penyaluran KUR sebesar 105,8 triliun, jumlah debitur sebanyak 1.695.528 debitur, dan realisasi penyaluran KUR sektor produktif sebesar 67,2 triliun. Lebih lanjut, Menteri Maman menambahkan sebanyak 15,6 juta UMKM telah mempunyai nomor induk berusaha atau NIB. Kemudian sebanyak 3,7 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal dan 628 ribu UMKM telah memiliki izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dari Jakarta, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penyaluran kredit usaha raya tembus 105 triliun rupiah. Ekonomi akar rumput makin berdaya. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Randy Mandilet, peneliti ekonomi dari KOR Indonesia. Kemudian ada Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Sarmila, apa kabar Ibu? Sehat, baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh dari sisi ekonomi, kita akan review terkait dengan penyaluran KUR yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa 105 triliun ini sudah tembus. Bagaimana Anda melihat capaian ini dari perspektif pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 ini, Mas Yusuf Randy? Iya, tentu capaian 105 triliun ya, saya melihatnya tentu sebagai sinyal yang positif, tapi di saat yang bersamaan juga kita perlu membaca ya, realisasi tersebut juga secara lebih hati-hati. Jadi kalau kita perhatikan sisi pertumbuhan KUR ini penting karena kita paham bersama bahwa KUR ini menyasar UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi dan juga sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja dalam saya kira 1 atau bahkan 2 dekade terakhir. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga harus paham bahwa angka penyaluran KUR ini kan sifatnya ini input ya, artinya dia bukan output. Yang kemudian nanti bisa menggerakkan pertumbuhan secara lebih real kemudian berapa rupiah yang dikucurkan oleh KUR kemudian ditransmisikan untuk kemudian katakanlah misalnya untuk meningkatkan produksi, untuk kemudian meningkatkan penjualan atau omset dan pada akhirnya untuk kemudian bisa berkontribusi terhadap lapangan kerja baru gitu ya. Jadi secara umum ini tentu kita apresiasi, kabar baik ya, apalagi di tengah beberapa kondisi ekonomi kita yang saat ini memang berita baiknya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Saya pikir ini salah satu berita baiknya, tetapi juga kita perlu melihatnya lebih hati-hati. Kita tentu terus mendorong bahwa ini kemudian bisa ditransmisikan dari penyaluran kemudian untuk aktivitas produksi sehingga ekonomi kita terutama di kuartal kedua, ketiga dan juga keempat itu bisa setidaknya tumbuh di kisaran target yang ingin dicapai oleh pemerintah, Mas Pras. Oke, bisa menjadi salah satu sinyal kuat tidak sih Mas Yusuf terkait dengan pulihnya aktivitas UMKM, konsumsi domestik? Mengingat ini kan tadi sektor UMKM ini benar-benar menjadi penopang begitu ya dari sisi aktivitas ekonomi kita, penyerapan tenaga kerja kita begitu terutama pasca pandemi COVID-19 lalu. Iya, tingginya realisasi memang bisa berarti 2 hal yang bisa dibaca gitu ya. Tentu kalau dari sisi optimis tumbuhnya penyaluran KUR ini berarti permintaan kreditnya itu tengah meningkat karena pelaku usaha itu relatif percaya diri gitu ya untuk kemudian melakukan ekspansi dan itu merupakan salah satu indikator bahwa pelaku usaha terutama UMKM itu melihat ada semacam potensi di sana ya untuk kemudian mereka bisa berekspansi pada level tertentu. Tetapi di saat bersamaan di sisi lain kalau kita bicara dari sudut pandang pada tafsir yang relatif lebih hati-hati, ya kita juga paham bahwa KUR ini kan sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh perbankan dalam katakanlah penyaluran kredit gitu ya. Dan kita juga paham bahwa bank ini kan punya target dan untuk mencapai target tersebut kan juga bisa dicapai melalui penyaluran KUR gitu. Jadi
ya ini juga bisa perlu dilihat secara lebih hati-hati gitu ya dalam penyalurannya. Apakah kemudian penyaluran ini katakanlah misalnya disalurkan untuk orang baru atau debitur baru atau misalnya debitur lama dengan katakanlah usaha baru misalnya gitu. Itu kan juga akan menentukan atau itu juga yang bisa digunakan sebagai indikator apakah KUR ini eh, sudah bisa memperlihatkan bahwa ekonomi kita di kuartal kedua dan berikutnya itu bisa jalan atau tidak. Jadi memang ada dua sudut pandang di sini, Oke. tergantung nanti kita bisa melihatnya apakah dia lebih kepada sudut pandang tadi ya yang lebih optimis atau yang lebih sedikit pesimis seperti itu Oke, Mas itu dia Pras. dua sudut pandang yang perlu kita cermati terkait dengan kualitas penyalurannya berarti. Nah, dari sisi Kadin nih pelaku usaha melihat bagaimana dengan KUR ini, sejauh mana bahwa ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk bisa melakukan ekspansi bisnis, untuk bisa bertahan begitu melanjutkan usaha dan juga ada penyerapan tenaga kerja juga begitu di sektor ini, Bu Sarmila. Ya, Mas Pras, makasih untuk melanjutkan pertanyaan itu. Jawabannya yang pertama, KUR ini adalah bantalan utama nih sekarang di Oke, era di mana konstruksi bisnis yang tidak sedang baik-baik saja ya. Dolar sekarang per hari ini udah 17.700 nih saat kita lagi diskusi ini, dolarnya udah 17.700. Jadi kalau kita dapat info 1 sampai 105 triliun ini membawa angin segar ya. oke, Dan saya merasa masih di bulan ke-6 masih setengah aja, udah di kuartal kedua ini setengahnya aja udah mencapai target gitu. Berarti nanti yang ke depan nggak usah mencapai lagi atau gimana ya Mas? Apa Pras, ini juga menjadi pertanyaan kita bahwa targetnya kan 60% udah dicapai gitu, masih setengah, masih bulan 5 aja udah mencapai target gitu. Jadi ada sesuatu yang memang kita akan lihat dampaknya. Berarti untuk ke depan nggak ada pencapaian target lagi, Mas Pras. Jadi buat kita tuh hmm, ini udah berjalan sampai hari ini dan selesai lah sampai hari ini. Kira-kira target-targetnya udah achieve gitu kan per oke, bulan ini di akhir Mei ini. Nah, buat saya, kita dan atas nama Kadin ini kita mengapresiasi ya peningkatan-peningkatan dan dukungan-dukungan pemerintah terhadap ekosistem UKM yang memang suka tidak suka mau tidak mau di Indonesia ini peran UKM ini besar sekali khususnya kelas mikro dan kecil ya, dan menengahnya sekarang ini kondisinya lagi turun nih Mas. Kemarin juga Presiden menyampaikan di pidato beliau di istana di DPR, DPR ya, bahwa kelas menengah menurun. Ya, sekarang lagi banyaknya kelas kecil semua jadi pindah nih Mas, turun kelas semua nih banyaknya gitu. oke. Jadi nah, menurut saya ini kemarin itu benar atau tidaknya geliat ekonominya 105 ini udah dikucurkan di bawah ini. Nah, ini hasilnya ada di mana, tidak terdampak di mana-mana. Nah, mungkin kita bisa lihat sekarang ini banyak sekali uangnya masih duduk di investasi ini Mas, Pras. Jadi Oke. masih duduk di investasi. Misalnya contoh UMKM yang sekarang ini banyak lagi gencar-gencarnya itu adalah ikut dalam program MBG, ikut dalam program KDMP ya, kita ikut di dalam program-program itu. Nah, ini masih investasi semua, jadi belum terlihat nyata dan saya percaya bahwa 105 triliun itu benar-benar udah keserap tapi dalam bentuk investasi gitu Mas Oke, nah Prasetyo. itu, transmisinya akan berlangsung sampai kapan kalau memang nanti menjadi satu realisasi dari, penyaluran KUR yang bermanfaat untuk roda aktivitas, dunia usaha UMKM juga di dalamnya begitu, Bu Ya, Sarmila? berarti kan karena uang itu tadi dibuat ke modal investasi semua sekarang Hmm, ini banyaknya, misalnya contoh membangun dapur, membeli peralatan perdapuran, ini contoh kan tuh banyak sekali UMKM terlibat itu satu ekosistemnya banyak banget tuh kalau mau oke, diuraikan itu ya dan 1 juta UMKM baru yang dapat realisasi KUR ini juga masuk akal gitu. Jadi karena program KDMP, program Koperasi Merah Putih juga begitu. Jadi sekarang dalam bentuk pasir, dalam bentuk besi semua nih jali jalan, tidak ada juga bahan baku modal kerjanya ya. Tapi nanti kalau dampaknya kapan? Kalau estimasi saya bergeraknya itu setelah 6 bulan ini Mas. Nanti tahun depan lah baru kita bisa lihat ada bergerakan, ada baru bisa nabung nih orang-orang wow, baru bisa bergerak lah ekonomi secara langsung. oke Masih 6 padahal bulan kan ke depan. Heeh, diharapkan dengan sekarang ini banyak investasi sih nah menurut itu saya. dia.
di satu sisi Uangnya ke kan investasi, terduduk semua ke dalam bahan baku, bahan modal betul, kerja. Bu Ya. Sarmila. Padahal kan kalau kita harapkan dari mungkin pemerintah juga mengharapkan bahwa penyaluran KUR ini bisa menggerakkan aktivitas perekonomian, bisa mendorong juga ya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini. Tapi kalau misalnya Anda proyeksikan baru nanti dirasakan dampaknya sekitar 6 bulanan begitu ke depan, ini akan seperti apa? Perlu ada boosting lebih jauh atau tidak? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Bu Sarmila, kemudian Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan positif dari kredit perbankan di tahun 2026 ini. Gubernur BI Peri Warjio memprediksikan pertumbuhannya bisa mencapai 12%. Ya, Gubernur BI Peri menjelaskan proyeksi pertumbuhan kredit yang mencapai hingga 12% bisa ditopang oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan. Angkanya tercatat 2.551,42 triliun rupiah atau 22,57% dari plafon kredit yang tersedia. Peri menyampaikan Bank Indonesia juga terus memperkuat implementasi kebijakan makro prudensial yang akomodatif, antara lain melalui penguatan kebijakan RIM dan KLM untuk terus mendukung penyaluran kredit ataupun pembiayaan perbankan. Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98%, lebih tinggi dari 9,49% pada bulan Maret 2026. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan undisbursed loan sebesar 2.551,4 triliun rupiah atau 22,57% dari plafon kredit yang Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan narasumber. Ada Mas Yusuf Rendy Manilet, kemudian juga ada Ibu Sarmila Yahya dari Kadin Indonesia. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan Bu Sarmila, dari sisi Kadin melihat bagaimana? Proyeksi 12% nih dari sisi penyaluran kredit di tahun 2026 ini, apa yang bisa kita cermati dengan tadi kualitas penyaluran KUR juga begitu yang Anda sampaikan, transmisinya baru bisa dirasakan sekitar 6 bulanan begitu, mungkin sampai dengan akhir tahun begitu Bu Sarmila. Ya, jadi estimasi Bank Indonesia itu saya rasa benar, bukan saya rasa benar, memang benar Iya, prediksinya sama dengan prediksi Kadin, karena hari ini tuh banyak sekali alternatif bisnis baru ya, karena beberapa perusahaan-perusahaan tuh banyak juga yang perusahaan-perusahaan lama ya, itu kan banyak yang tumbang nih Mas, Pak Mas oke. Pras. Jadi banyak yang tumbang, jadi bermunculan dengan perusahaan-perusahaan baru dengan gairah-gairah baru, mereka positif bekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bahkan masuk sekarang ke industri pengolahan yang berbasis energi terbarukan, juga konstruksi dan manufacture juga jasa ya. Jadi menurut saya nih sekarang lagi momentum ini banyak yang jatuh dan banyak juga yang tumbuh gitu. Jadi Oke. dengan strategi dan taktik-taktik yang masing-masing dilakukan para pengusaha itu mereka akan bertumbuh. Menurut saya sih sekarang dinamis ya, kalau khususnya untuk kelas-kelas yang baru masuk ke dunia bisnis sekarang ini mulai masuk kan, apalagi kementerian dan lembaga ini ada Oke. 100 lebih ya. Jadi mereka itu sekarang lagi bekerja luar biasa gitu. Dinamis sih sekarang ini, makin dinamis karena tiap kementerian lembaga membuka peluang untuk usaha kan, semua memberikan tender, Oke. memberikan umpan-umpan untuk UKM bisa terlibat langsung di dalamnya gitu. Itu dia yang memang diharapkan keterlibatan UMKM ini yang bisa menjadi salah satu aktivitas penggerak ekonomi nasional. Nah, Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana proyeksi 12%, kemudian untuk penyaluran KUR meskipun ada undisbursed loan. Nah, ini kan menarik kalau kita bicara mengenai undisbursed loan begitu ya, masih cukup tinggi. Sebenarnya apa sih yang membuat undisbursed loan masih cukup tinggi lah kalau bisa dikatakan begitu saat ini? Apakah memang tadi yang sempat disampaikan juga begitu, apakah ada posisi wait and see masih dilakukan oleh pelaku usaha begitu, atau bagaimana Anda melihatnya Mas Yusuf?
Ya, secara teknis undisbursed loan itu kan adalah pinjaman yang sudah diajukan dan telah disepakati tetapi tidak jadi dicairkan gitu Ya, ya. Artinya kenapa kemudian tidak jadi dicairkan itu kan banyak faktor. Ada mungkin pelaku usaha yang kemudian menimbang kembali untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi, ada juga mungkin yang melihat apakah kemudian di beberapa pekan atau beberapa kuartal ke depan mereka butuh pinjaman untuk katakanlah misalnya meningkatkan produksi untuk merespon permintaan misalnya yang artinya itu sangat tergantung dari kondisi perekonomian kita gitu. Nah, dalam beberapa bulan kan kita paham bahwa terjadi peningkatan undisbursed loan dan menurut kami memang itu menjadi wajar terutama kalau melihat dari perspektif pelaku usaha yang tentu sangat hati-hati ya dalam kondisi seperti saat ini gitu. oke. Bahkan ketika misalnya di kuartal pertama kemarin pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, kita tidak melihat bahwa undisbursed loan ini kemudian turun pada level yang sangat signifikan. Artinya meskipun ekonomi tumbuh dengan cukup baik, tetapi saya kira tentu pelaku usaha juga menimbang banyak hal gitu ya. Apakah kemudian ini akan berlanjut gitu ya? Apakah kemudian ini akan tetap bertahan, terutama di kuartal kedua dan kuartal ketika misalnya demand dari faktor seasonal itu sudah tidak sebanyak di kuartal pertama gitu. Oke. Jadi ya saya kira memang tadi ya faktor dari prospek ekonomi juga turut dipertimbangkan sehingga itu juga mempengaruhi peningkatan undisbursed loan. Nah, mengenai target, kalau menurut kami itu sangat akan tergantung dari bagaimana kondisi sekali lagi ekonomi kita di kuartal kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Kuartal keempat biasanya ada faktor musiman di akhir tahun, tapi Betul. di kuartal kedua dan juga kuartal ketiga itu biasanya tidak ada faktor dorongan yang cukup signifikan. Apalagi di kuartal kedua saat ini kita berada pada fase di mana kondisinya tidak terlalu menguntungkan. Misalnya Oke. kita paham bahwa harga energi sedang tinggi, kemudian ini memberikan dampak terhadap ongkos produksi, nilai tukar rupiah kita juga berada pada fase tren depresiasi. Iya. Jadi ini juga menurut kami akan ikut mempengaruhi apakah permintaan kredit di beberapa kuartal ke depan itu akan mencapai targetnya atau tidak, Mas Ya, Pras. tadi sudah disampaikan oleh Kadin begitu Bu Sarmila bahwa memang transmisi kalau memang penyaluran kredit itu sudah mencapai 105 triliun, kemudian sudah ada di tangan pelaku UMKM, kemudian sudah berbentuk investasi. Berarti kan nanti tadi disampaikan transmisinya baru terasakan manfaat dampaknya begitu 6 bulanan ke depan. Ini bagaimana Mas Yusuf Rendy? Apakah ini masih mampu bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita juga dari sisi UMKM dengan penyaluran KUR yang sudah mencapai 100 lebih triliun ini? Yang pasti kalau kita bicara ekosistem perekonomian secara utuh, maka tentu KUR tidak bisa berjalan sendiri ya. Artinya KUR ini kan hanya bekerja dari sisi supply, artinya dia mensuplai kebutuhan pembiayaan untuk UMKM. Namun di saat yang bersamaan kan yang perlu distimulus juga adalah dari sisi demand-nya ya, dari Oke. sisi konsumen. Sehingga konsumen itu mau meningkatkan permintaan penawaran barang dan jasa mereka untuk membeli barang-barang UMKM ini gitu. Dan saya kira tadi bahwa dalam kondisi seperti sekarang pemerintah sudah tentu harus cermat gitu ya dalam memboost demand kita dari sisi konsumen karena di satu sisi kita paham bahwa ruang fiskal untuk menyalurkan berbagai bantuan tambahan itu juga tidak terlalu fleksibel karena kita melihat bahwa kenaikan biaya energi itu juga bisa akan menambah kenaikan di beban fiskal. Di saat yang bersamaan, ya kalau kita perhatikan kan psikologis dari konsumen juga tentu akan dipengaruhi dari bagaimana mereka melihat kondisi perekonomian saat ini gitu ya, baik dari sisi global maupun juga dari sisi domestik. Jadi itu yang kemudian akan ikut mempengaruhi apakah kemudian nanti pelaku usaha itu akan katakanlah Ya. membelajarkan gitu ya KUR yang sudah didapatkan. Tetapi menurut kami sebenarnya selain UMKM yang bekerja secara utuh, kalau kita perhatikan belanja pemerintah terutama yang berkaitan dengan program-program strategis juga kemungkinan juga akan ikut
memberikan stimulasi terhadap peningkatan pertumbuhan kredit terutama di kuartal-kuartal berikutnya. Karena kalau kita ikuti ternyata peningkatan penyaluran kredit ini juga tadi juga disinggung sama Bu Sarmila, itu juga disalurkan ke program-program strategis, terutama di dalamnya misalnya MBG dan juga Operasi Desa Merah Putih gitu. Oke. Nah, saya kira itu yang kemungkinan akan sedikit menopang gitu ya permintaan kredit di kuartal-kuartal sisa di tahun 2026 ini, Mas Pras. Diharapkan memang penyaluran 105 triliun ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita lah begitu. Di kelas memang masyarakat yang kelas menengah, UMKM kelas menengah ke bawah yang kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarmila ada yang turun kelas juga begitu. Sehingga tadi masyarakat kita begitu di akar rumput begitu khususnya ekonomi akar rumput ini benar-benar bisa menjadi penopang lah begitu ya dengan aktivitas ekonomi kita yang masih tertahan secara keseluruhan dengan dampak geopolitik geoekonomi yang tengah terjadi saat ini. Bu Sarmila, Mas Yusuf, terima kasih banyak nih atas informasi insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Sarmila. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Bu Sarmila. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Business nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.